Selamat malam, kembali di channel saya. Di video kali ini kita lihat dulu kripto sekarang bagaimana keadaannya, dan seperti biasa kita lihat MNT lagi naik 18,9%, Farcoin 5,3%, SEI, dan masih banyak lagi ya. Untuk hari ini ya kita cek di CoinGecko ya. Yang trending di sini kita bisa lihat ya, yaitu My X Finance itu kenaikannya 420% ya. Kemudian Illuvium dan Notcoin. Nah, Notcoin ini dia turun ya, cuman lagi trending ya. Trending dalam arti apa itu trending ya? Trending itu dia itu sedang banyak dibahas ya. Ya, di luar sana ya, dari segi sosial media. Kalau top gainer dia yang lebih banyak naiknya. Oke. Untuk narasi hari ini ya teman-teman, kita bisa lihat di Dexu AI ya. Dexu AI. Mana nih, wait. Oke. Dexu AI token terminal juga bisa. Token terminal. Oke, untuk narasi hari ini adalah di GameFi. Nah, di GameFi itu ada Illuvium juga ya, kalau nggak salah itu apa ya, benar. ELV ya, Magic Pixel Good Prime ya. Di sini kita bisa lihat ELV ya, projectnya bagaimana. Nah, di sini kita bisa lihat TVL di sini ya, LV ya. Oke, di ELV bagaimana, apakah dia under value ya? Market capnya masih under value ya, masih bisa, menurut saya ini potensi untuk naik lagi ya, Lithium ya. Kemudian kita bisa lihat dulu roadmapnya. Untuk melihat roadmap kita ketik aja di sini ELV ya, yang lagi trending, dan sini kita klik white paper juga bisa, atau ini white papernya kita bisa lihat dulu, kemudian kita buka websitenya. Nah, ini project game ya, karena GameFi ya. Nah, sini kita bisa lihat roadmapnya di mana. Kalau kita nggak nemu roadmapnya, kita bisa Ctrl F roadmap gitu ya. Ini nggak muncul ya, nggak ada roadmapnya di sini. Ini nggak dijelaskan roadmapnya ya. Masih sudah, projectnya udah berjalan ya. Untuk Illuvium ya, nah ini sudah ada project gamenya. Sekarang partisipasi gamenya ini apakah banyak gitu kan teman-teman, kita nggak tahu juga ya. Oke, untuk white paper di sini ini menu-menu dari aplikasinya. Oke, di sini paling penting ya. Di sini kita dapat reward, claim reward ya, ELV ya. Kalau kita main game di sini ya, jadi kita bisa staking juga di sini ya. Pending reward bisa. Oke, ini kalian lihat stake di sini bisa ya. Reward ada claim reward sini ya. Oke. Nah, ini yang mungkin orang-orang yang mau cemplung di game menghasilkan uang di Web3 ini bisa dicoba ya lewat game ya, Illuvium ya. Jadi kalau mau main game ini daftarnya bisa pakai wallet aja, wallet kayak MetaMask, Trust Wallet, dan lain sebagainya seperti Phantom juga bisa. Kemudian sudah di connect, bisa di stake dulu juga di sana. Kita deposit ELV lewat jaringan Ethereum ya, di sini dijelaskan. Kemudian bisa claim reward juga di sini. Nah, setelah itu withdrawal juga bisa, nanti akan masuk ke wallet Web3 kalian ya.
Nah, oke, untuk Illuvium di sini top smart smart followernya ini banyak banget ya. Ini bisa kita lihat orang-orang ini. Ini kalau mau lihat seberapa hebatnya koin ini, kita bisa lihat dari segi pemainnya juga ya. Kita bisa lihat dari pemainnya. Dari mana kita bisa lihat? Kita bisa lihat di chain broker juga ya. Di chain broker di sini kita ketik aja Illuvium. Oh iya. Oke. Ya, project ini sangat bagus ya menurut saya ya. GameFi dan skornya 7,95 dari 10, ranking 4. Dan LV dalam harga ini masih sudah naik ya dalam 1 minggu ini. Oke, dia udah kencang naik ya teman-teman. Public price, oke, di sini yang paling penting adalah Twitter followernya banyak banget yang nge-tweet ya di sini. Kalian lihat Twitter score 248, good. Nah, ini kalau kita mau beli koin bisa melihat di sini aja. Twitter score-nya ini artinya partisipasi dalam mengekspos koin ini banyak ya. Dan kalau kalian melihat di belakangnya kapital yang beli belakangnya ini banyak ya, ada Argiton Capital, kemudian Spartan Group dan Framework Venture ya. Ini adalah fund manager ya, yang ngelola uang besar ya, yang uang besar di sini dia udah ikut masuk nyemplung uangnya ke Illuvium ya. Jadi ya dia yakin kalau Illuvium ini akan naik ya. Nah, kebetulan Illuvium udah tinggi. Naiknya apa, kita akan cek dulu ya. Sebelum itu kita cek Bitcoin dulu ya. Bagaimana Bitcoin ya. Oke, Bitcoin sudah saya analisa sepertinya tadi ya. Oke, untuk Bitcoin di sini awalnya saya akan tarik dulu trendline. Sini saya kelihatan banget trendline-nya ya. Sini ada area pantulan untuk Bitcoin ya, 1, 2, dan 3. Oke. Yang ketiga nih, apakah dia akan mantul ke atas atau dia jebol ke bawah, kan kita nggak tahu ya. Jadi cara konfirmasinya kita bisa butuh lagi konfirmasi baru. Yang kedua di sini adalah ada support and resistance ya. Jadi sini adalah area resistannya, kemudian ini ada become support ya, resistance become support. Dan di sini saya melihat ada konfirmasi buy ya. Yang pertama adalah di sini candle ada bullish engulfing yang artinya tanda untuk bullish ya untuk Bitcoin ya. Kemudian kalau kita lihat di time frame H4, di sini kita lihat ada bullish engulfing ya ketika dia sudah menyentuh area support, dan ini kalian lihat kan teman-teman. Nah, dan dia turun cuma ambil area fair value gap saja ya di sini. Nah, dia turun cuma ambil area fair value gap. Kemudian ini ada chance untuk bisa tinggi lagi ya, tapi ini balik lagi ya, ini hanya analisa, tidak menyarankan kalian untuk mengikuti trik ini ya. Ini hanya analisa ya, bisa saja salah ya. Tapi kita lihat dulu ya teman-teman, ini ada trend line yang potensi chance juga ada kemungkinan naiknya ya. Dan kalau Bitcoin bisa potensi naik, jadi untuk koin lain seperti Illuvium ILV ya. Sini kita lihat dulu ya teman-teman. Ini gratisan soalnya. Kita oke. Nah, lihat teman-teman, dia ngepump tinggi teman-teman. Untuk Illuvium kalau kita beli di sini itu salah teman-teman. Jadi ini terlalu tinggi banget kita beli Illuvium ya.
Jadi bagaimana caranya kita menemukan koin-koin seperti ini ya. Koin-koin yang seperti ini ya. Dalam arti yang bikin harga ini naik itu apa ya gitu teman-teman. Salah satunya adalah project juga bisa ya teman-teman. Ada project yang jelas ya, misalnya roadmapnya juga kalian bisa lihat, bisa misalnya coin unlock juga kalian bisa lihat ya. Contoh di sini saya akan lihat ya di token unlock, token Miss AI ya, di sini juga bisa. Nah, ENA di sini dalam 7 hari dia akan clip unlock ya. Clip unlock itu apa fungsinya? Clip unlock itu fungsinya untuk supaya supply-nya bertambah. Nah, ketika supply-nya bertambah, maka akan harga koin akan turun ya. Tapi kok sengaja dibuat itu kenapa? Ya, sengaja dibuat itu supaya developer tidak megang semua koinnya di koin tersebut ya. Misalnya ENA nih. Jadi ENA melakukan clip unlock ya, clip unlock supaya pemilik ENA ini tidak megang semua separuh persentase total koinnya gitu. Jadi kalau dia misalnya banyak megang, misalnya 50% dia megang, jadi dia gampang untuk jualnya. Gitu kita yang jadi tumbal gitu teman-teman. Nah, fungsinya untuk clip unlock itu supaya supply-nya bertambah. Ketika supply-nya bertambah, maka dia megang berapa persen tuh, misalnya 50% awalnya. Jadi dia berkurang jadi 30% gitu lah teman-teman. Jadi untuk menggerakkan harga itu kurang ya. Gitu. Tapi semakin banyak supply itu bisa mengakibatkan turun, tapi bisa aja bisa bikin naik teman-teman. Alasan yang pertama di sini mungkin yang investor suka buyback di situ. Ketika supply-nya turun langsung dia buyback. Nah, ketika buyback itu langsung naik lagi gitu ya. Turun sebentar habis itu naik lagi. Dia karena buyback di bawah, karena harga paling murah. Itu teman-teman. Dan kita akan lihat dulu ENA ya. ENA dari kemarin gimana ya. Ini gratisan aja teman-teman, nggak. Oke, tanggal 5 Agustus, sekarang tanggal 2 September. Menjelang 2 September ya. Tanggal berapa ya? Tadi udah unlock ya untuk ENA. Jadi 2 Agustus sempat juga dia ngeluarin 40,63 M ya ENA, kemudian 171,88 M ENA, ini juta ya, 40,63 juta ENA ya koin. Dan apalagi ya pertanyaannya adalah kapan kita beli ya, waktu yang baik untuk beli ENA ya. Misal tanggal 2 Agustus dan 5 Agustus kita bisa lihat teman-teman. ELV kita skip dulu ya teman-teman. Kita lihat ENA, TENA. Oke, kita bisa buat proyeksi tanggalnya dulu ya. Di sini tanggal 2 apa tadi? Agustus ya, tanggal 2 ya. Nah, di Agustus ketika ada cliff unlock dia langsung turun. Nah, tapi di tanggal 5 ini ya. Nah, dia turun juga. Nah, tapi cara menentukannya adalah kita beli average harga ya. Ketika kita menemukan range harga ENA ini, misalnya kita tahu range harga ENA di sini tanggal 2, kemudian untuk mencapai tanggal 5 kita harus beli tanggal 3 gitu teman-teman, supaya kita dapat keuntungan di sini sebelum harga yaitu nyampe atau sampai di tanggal 5. Nanti nggak maksud saya. Untuk menunggu di tanggal 5 ini kita beli tanggal 3 gitu. Tapi setelah cliff unlocknya di tanggal 2 ini itu. Tanggal 2 cliff unlock, tunggu lagi sebentar. Tanggal 3 kita beli atau tanggal 4 ya. Yang penting jangan tanggal 5 kita beli. Kalau tanggal 5 itu ada potensi turun. Nah, ketika turun ini ya lumayan lah, kan kasihan uangnya kita. Baik kita belinya pas lagi menjelang itu ya, menjelang hari H kita beli di awal dulu
ya beli di early aja, jangan sampai terlambat. Nah, Santos apa ini? Lagi 27 hari lagi atau 2 September ENA itu ada apa namanya? Event ya. Event clip unlock juga ya. Nah, di sini kita bisa pakai potensial ini sebagai sinyal ya untuk beli ya. Caranya adalah tanggal 2. Nah, misalnya tanggal 5 ini. Nah, kita buat tanggal 2 September ya. Sejauh ya. Nah, kita buat sini ya tanggal 2 September. Nah, oke. Kita beli mungkin sekarang ENA turun dulu ya, teman-teman. ENA turun dulu. Jadi kita hitung dulu nih dari tanggal 5 Agustus sampai tanggal 2 itu berapa sih total ininya, total harinya. Misalnya tanggal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ya, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ya. 31 ini berarti 26 ya. 26 hari, 26, 27, 28, 28 hari. Oke. Jadi kelihatan di sini ya 28 hari kan. Sorry, 27 hari ya, teman-teman. Beda lagi dikit. Di sini kan kelihatan 27 hari. Nah, 27 hari ini kita bisa bagi dua. Misalnya kita kalkulatornya aja 27 bagi 2 gitu misalnya, biar cepat kalau kalian nggak bisa hitung pembagian. Nah, jadinya 13 ya. 13. Berarti tanggal 13 itu kita udah beli ENA ya. 13 Agustus ya. Sorry, 13 Agustus bukan. Nah, kapan supaya nyampe 13 hari itu? Misalnya tanggal 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tanggal 18 kita beli ENA. Ya, 18 Agustus beli ENA karena nih potensi ENA nih akan turun gitu ya misalnya. Kok bisa turun ya? Karena biasanya ya kalau dia udah selesai cliff unlock, harga itu biasanya turun dulu sedikit, bisa aja naik, tapi paling ideal itu beli di tengah-tengah menjelang harga itu mau ada event gitu teman-teman, ada event. Nah, ini potensinya bisa gitu. Yang alasan yang pertama adalah kalau saya lihat di H4 ini ada order block ya, ini ada order block area sini ya untuk ENA, tapi kita nggak tahu juga ya, ini bisa aja salah ya teman-teman, bisa aja salah. Kalau dia benar break kemudian turun lagi itu ya kita nggak tahu market, tapi menurut saya sih kalau paling ideal untuk beli ENA itu di kurang harga, di harga 0,49 US dollar ya untuk koin kripto ENA ini ya. Kemudian analisa apa lagi ya? Oke, kalau kita lihat ENA sudah, Illuvium tadi udah ya. Kalau loncat tadi ya. Karena ini Illuvium udah agak tinggi tadi ya harganya, jadi saya lebih baik jangan dulu ya beli. Kalau ENA sih oke menurut saya, masih bisa kejemput ya. Masih bisa kejemput harganya. Nggak gagal sih kalau kita beli sekarang. Ya, tapi balik lagi itu tidak menyuruh kalian membeli ya. Dan oke, ENA lagi apa lagi ya? Project hari ini Illuvium kencang ya. Oke, kita lihat volume hari ini siapa yang paling tinggi ya untuk di apa namanya GameFi ya. Ini kan karena top trade naratifnya kan lagi GameFi ya. Nah, sini kalian bisa lihat GameFi volume tertingginya apa. Ini kan performanya, tapi volumenya. Nah, ini adalah Magic ya. Magic ini volume perdagangannya tertinggi ya. Nah, ini bisa kita pakai untuk analisa ya, Magic ya. Magic Gala itu juga bisa.
ya. Nah, biasanya volume tinggi ini cenderung market itu sering apa namanya, banyak analisanya, maksudnya banyak yang diperdagangkan di sana. Ya, lihat ini sempat naik juga. Setelah itu dia turun drop, ya, drop kurang lebih 36%. Jadi ini ada potensi juga seperti itu ya teman-teman. Jadi kita beli penurunannya kurang lebih 36%an ya, atau 40% itu udah paling bagus ya. Jadi kita untuk beli Magic ini sebaiknya beli di area yang bagus ya, seperti ini di harga 0,118. Kalau kita beli sekarang ini sangat berisiko ya, jadi jangan beli sekarang. Tapi kenapa saya bilang ini masih bagus tuh dibeli? Yang pertama adalah untuk Magic ini adalah koin ini volumenya banyak banget yang diperdagangkan ya, itu. Dan segi volume juga kita lihat ya. Oke. Ya, benar juga teman-teman. Dan untuk meme coin bagaimana teman-teman? Nah, itu yang paling terpenting ya dari segi video ini ya, meme coin. Kalau meme coin kita lihat dulu naratifnya teman-teman. Kalau naratifnya belum top, apakah bagus untuk beli meme coin? Sebaiknya kalau beli meme coin itu cari dah ketika dia tidak belum topnya, misalnya masih di sini. Artinya kalau kita beli di yang paling top ya seperti ini harganya udah tinggi-tinggi banget ya. Kalau kita beli di tengah-tengah, nah kayak meme coin sekarang ini ada indikasi bukan over value, under value ya. Nah, kita buka meme coin dulu nih teman-teman. Emang lagi bagus sih sekarang ya, waktunya beli. Oke, di sini yang top performance sekarang adalah Nero ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat volume tertinggi itu PP ya, kemudian Pengu dan lihat ya, Doge, Pengu, PP itu yang sekarang ya. Pengu sekarang udah menyalip ya. Pengu ini udah saya bahas kemarin juga, Pengu itu potensi banget koinnya. Labubu, Vine dan lain sebagainya, ini koinnya market capnya, volume dan market capnya naik ya. Kalau yang ini volume aja yang naik. Doge kencang juga ya, Pengu, Pam, Bong. Nah ini bisa kita transaksikan ya. Oke, kalau kita lihat PP ya di apa namanya, di sini ya PP ya. Kita cari PP. Ada di sini ya, ada ya, koin. Ada di sini teman-teman. Chain broker tuh koin-koin yang berproject aja seperti yang di sini ya, nggak ada koin meme coin ya. Oke, untuk PP kita cek dulu ya, PP gimana ya. Ini Doge teman-teman, Doge. Sorry. PP sini kita ketik PP aja ya. PP. Nah, untuk segi top apa namanya, narasi dia masih belum muncul ya, tapi ketika dia di bawah ya narasinya itu ada indikasi akan top juga ya teman-teman untuk PP ya teman-teman. Kalau PP kita lihat turunnya sekarang udah 33% ya, itu sangat sudah apa namanya, udah drawdownnya sudah bagus juga menurut saya untuk beli sekarang ya. Tapi kalau paling bagus ini dibelinya di 40%an ya, masih bisa turun lagi ya. Tapi kita lihat secara tren memang lagi turun ya untuk PP ya di H4. Kalau daily itu sudah baik ya. Kalau saya lihat di sini ada area order block ya. Kemudian di area order block ini PP di sini ada indikasi bullish engulfing juga. Sini kalian lihat ya. Kalau kita lihat di H4 dia sebenarnya ambil area fair value juga, mirip seperti Bitcoin ya pergerakannya untuk PP ya. Nah
Nah, ini ada dikasih juga ini untuk entry buy ya. Tapi ini balik lagi ya, tidak ada mengajak untuk kalian membeli ya. Ini hanya analisa saya pribadi. Ini hanya sebagai keputusan aja ya. Jadi untuk keputusan beli dan jual itu kan kalian. Cuman untuk ngasih tahu kalau koin ini sudah berada di area under value ya. Itu aja. Dan apalagi ya? Day screener ya. Nah, koin-koin seperti itu. Kalau main day screener itu bisa aja ya kita lihat top narasi ya. Kalau narasinya deck kenceng ya berarti kayak jaringan-jaringannya ini deck ya. Nah, kayak Pamfan itu ya, Uniswap, Radium itu kencang naiknya karena kalau misalnya di sektor deck ini tinggi top ya, maka koin-koin seperti Radium dan yang nge-swag koin tuh naik ya, kayak Cake, kemudian banyak ya. Kalau kita lihat di deck screener itu banyak. Nah, itu yang pasti ada yang membuat koin, ada yang ngejual koin, itu banyak di situ yang bikin ekosistemnya berjalan lebih banyak ya. Di Solana juga bisa bergerak ya. Kalau decknya kencang, Solana juga ikut kencang ya. Karena deck itu Solana, Ethereum dan BNB itu ikut ya, layer one ya masuknya dia. Di layer one dia ikut bergerak ya, karena mereka ini jaringannya dipakai juga begitu teman-teman, masuk dia. Dan ya apa ya, kalau cek deck screener koin apa yang bagus untuk melihat koin-koin potensial, yang saya tekankan di sini adalah koin yang market cap low ya, ada small ya, micro, small ya, kemudian ada medium atau normal biasa ya, kemudian yang kapitalnya market capnya yang besar large gitu ya. Itu harus pahami ya, kalau mau kali 10 cari yang small cap aja ya. Small cap tuh di bawah 10 jutaan aja ya, 10 juta market cap ya. Kita bisa filter di sini ya, misalnya di sini market cap maksimal misalnya, atau minimal misalnya 1 juta ya. Nah, ini kita cari 10 juta. Nah, market cap ini. Nah, terus PRAG nya carilah yang early ya. Berarti maksimal 48 ya. 48 atau 3 hari ya, atau berapa ya? 60 aja ya. 60 ya, 60 jam. Nah, terus liquidity nggak perlu ya. Nah, kalau kita sudah screening seperti ini kalau kalian lihat koinnya yang kayak di kiri ini hati-hati ya. Ini koin nggak jelas memang koin ini semua nggak jelas, koin-koin di screener nggak jelas, tapi yang kita tekankan di sini ya cari opportunity-nya yang bagus ya. Jadi kita cari volumenya yang tinggi. Di volume yang tinggi itu banyak banget yang namanya koin, bisa kita lihat dulu. Ini kan volume besar nih, kalian lihat market capnya 8 jutaan. Cari yang di bawah itu ya, kayak tunggu wait. Nah, ini bagus nih, Spark. Coba kita lihat dulu ya gimana posisinya. Kalau kita lihat 5 menit ini sudah terbang teman-teman. Nah, untuk Spark bagus teman-teman. Alasan yang pertama, Spark di sini kencang ya. Ketika dia naik, turun, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Nah, ini kelihatan banget kalau dia sudah breakout ya. Nah, ini breakout teman-teman. Nah, belinya pas lagi early ya, lagi baru-barunya itu. Tapi nggak selamanya kita simpan koin ini lama-lama, jangan simpan koin ini lama-lama itu. Kemudian Fartless, kalau lihat Fartless, kalian lihat dari tanggal berapa dia muncul nih, dari tanggal
3 ya, karena tanggal 5 ya. Ini juga dilihat bagus juga ya teman-teman, udah tinggi kemudian turun lagi ya. Nah ini turunnya paling enggak 80%-an atau 90%-an. 76 ya. Dan kalau kita pakai teknik yang sering saya pakai adalah carilah dia base-nya. Ini area base-nya mana? Di sini area base-nya. Nih, area base masuk target cuma 100% atau 10 kali lipat juga agak sulit ya kalau di sini. Tapi paling tidak bisalah gitu. Tekniknya seperti itu. Kalau kali 3 sih oke. Kemudian terus. Nah, ini koinnya agak patah-patah ya teman-teman, lebih riskan ya. Ini walaupun tinggi tapi ini agak riskan. Nah Gaza bagaimana nih? Nah Gaza apakah sama? Kalau saya lihat Gaza dari jam berapa nih? Pagi ya. Ini sudah ada opportunity buy kali 3, apakah bisa? Masih menurut saya bisa sih, tapi sebelum kita ikuti beli ini, lihat dulu sebelah kiri ya. Ini holdernya berapa? 3.600 ya. Yang pegang koin 164 dan lain sebagainya. Kemudian ini 9.000, holdernya banyak juga. Itu yang bikin naik. Trogel 2000-an. Ya, itu juga yang bikin harga naik. Gaza. Nah, ini yang bikin harga naik juga ya. Jadi koin ini juga bikin harga naik ya, karena holdernya besar juga. Partisipasi koin ini ya. Dan kita kalau mau ngecek ya, kita bisa ngecek di SoulScan. Dan kita copy. Kita bukan copy ya. Ini kan alamat koinnya ya. Alamat koinnya ini ya. Tapi kita lihat holdernya. Sini kalian lihat holdernya 3% ya. Yang megang koin ini dia muncul ya. Ini koin. Ini akun walletnya orang. Dia megang apa? Whip, Jupiter, kemudian Bong. Oke, koin-koin yang aku punya ini semua. Magic. Nah, yang tadi saya bilang tuh ya. Magic, Radium. Nah, oke, tadi koin yang dia punya itu apa ya? Gaza ya. Apakah koin Gaza dia punya di sini? Sepertinya harusnya dia punya ya. Ketik aja Gaza di sini ya. Mana ya, kok nggak muncul ya? Coba USDC ya. Oh dia udah cabut kah dia ini ya? Kita belum pastikan benar atau enggak. Tidak ada transaksi. Ini kita copy addressnya, kita tempel di sini. Ini dia. Yang dia punya Gaza nggak ya? Dia nggak punya ya. Apa namanya salah ya nih? Coba kita copy alamat addressnya. Dia nggak punya teman-teman, Gaza ini. Dia nggak punya koinnya. Ya, ini udah agak lambat ya. Coba kita lihat yang sebelah. Ini kita copy dulu. Dia punya ya. Gaza ya. Ini koinnya. Nah ini dia. Dia punya ya teman-teman. Dia punya koinnya. Di sini, wait teman-teman. Kita lihat dulu. Ini kok ini orangnya. Oke. Nah, di sini dia beli ya 168 19 jam yang lalu ya. Nih, dia masih megang barangnya. Orang yang satu ini dia nggak punya barang ya. Kalau kita refresh nih, harusnya dia hilang nih, teman-teman. Jadi nggak selamanya kita lihat koin yang dia pegang ini beneran ada dipegang. Kita bisa cek dulu ya value-nya. Bisa cek di sini lebih jelas. Alasannya ya mungkin
uh, datanya belum masuk ya, mungkin gitu ya, kurang kurang paham juga ya, tapi saya akan pelajari lebih lanjut juga ya kenapa ini bisa terjadi ya. Kemudian coba yang ini, ada nggak barang ya? Oh, ini dia barangnya, dia punya barang ini, dia buat akun, kemudian dia tarik terus dia transfer ke Metora untuk ke ini ya, ke Gaza nggak ya, ke wallet orang walletnya mana nih, ini walletnya siapa ya, ini kurang tahu walletnya siapa. Kemudian dia dapat koin totalnya sekitar sini 18 triliunan lah apa nih, koin Gaza ya. Dia punya, dia belum jual ya, baru beli ya. Nah, kayak ini udah jual, dia jual Solana ya. Ini Solana balance sekarang uangnya masih sekarang 39 ribuan ya. Tapi kalau Gaza ini apakah bisa naik ke tiga kalian? Dari segi chart dia udah under value ya, udah masuk di udah masuk di area base ya. Tapi balik lagi teman-teman, ini kan namanya bisa saja benar, bisa saja salah ya. Kalau kita pilih koin yang berproject sih lebih bagus itu. Nah, dan apalagi ya teman-teman, pertanyaan apa lagi yang harus ditanyakan, kita akan cek dulu ya, untuk teman-teman yang mau tanya ya. Jarang saya juga lihat komennya. Terima kasih banyak Bang Imlunya, balas dulu deh. Oke, terima kasih banyak Bang, sukses terus. Sama-sama Bang. Iya nih Bang, penapi nih kita kono Kak ya, lagi panggilan alam. Panggilan alam deh. Apa yang perlu Bang analisa koin pakai metode SMC? Oke, metode SMC di sini sudah saya jelaskan juga ya. Nah, contoh kita analisa koin yang udah besar ya, misalnya Wave ya. Wave kita gunakan metode SMC ya. Kita close dulu. Oke, kita buka 5 menit. Nah, SMC itu kita harus pahami struktur market ya. Jadi struktur market tuh kayak begini dulu ya, uptrend, downtrend gitu ya, downtrend. Nah, yang penting adalah di sini kita harus pahami inducement ya. Nah, ketika internal low ini diambil, maka harga yang di sini, yang di sini itu naik, makanya jadi boss itu teman-teman. Nah, itu tekniknya. Nah, ketika boss dia buat struktur lagi, dia ambil inducement. Nah, inilah area entry yang bagus untuk melanjutkan jadi boss lagi. Nah, itu simpelnya. Contoh seperti ini. Kita cari boss terakhir di sini. Boss terakhir mana? Nah, boss terakhir adalah di sini ya. Alasan boss terakhir di sini yang pertama adalah dia udah ambil area inducement. Kemudian sini adalah order block, teman-teman. Ini adalah area order block, dia langsung kencang naik. Kemudian dia turun lagi, dia ambil area inducement juga lagi. Nah, ini adalah area order block, teman-teman. Nah, kebetulan di area order block nih dia sempat turun dulu ya, habis itu naik lagi ya. Nah, ketika dia turun ini jebol ya teman-teman. Nah, ini berubah struktur awalnya boss karena jadi change of character. Nah, kalau udah jadi change of character, ini ada indikasi sell. Nah,
Kalau kita beli spot masih untung nih. Nah, kalau kita nge-feature, nge-trade, sell di sini harusnya. Nah, ini adalah order blocknya ya. Ini area order block, sell di sini. Turun ya. Turun. Nah, ini jadi boss, teman-teman. Nah, terus kita tunggu market tuh ketika dia ambil inducement. Nah, ambil inducementnya kapan? Sekarang ambil inducement. Nah, dia ambil inducementnya tuh di sini ya. Nah, ambil inducement di situ. Ini boss. Turun lagi, harusnya dia nge-sell, teman-teman. Nah, ini dia harus nge-sell di sini ya. Kurang lebih ada dua ya, tapi yang paling bagus di sini dia nge-sell harusnya. Ini ada other block dan sempat turun, langsung jebol ya, naik. Ini jadi change of karakter ya. Oke, ini jadi change of karakter, teman-teman. Nah, jebol ya. Nah, karena jadi change of karakter, maka potensi market buy ya. Nah, ini ada inducement ya. Kemudian ini order flow, dan di bawah juga ada area order flow. Ini juga ada area order flow ya. Jadi ada 3 entry yang bagus. Menurut saya yang paling bagus sih kita pakai Fibonacci ya. Fibonacci retracement. Tarik ya areanya, kemudian saya rubah dulu ya, putih. Cari 0,6118, itulah area yang bagus. Jadi saya nemukan di sini area entry yang bagus. Tapi kalau mau entry di sini ya bisa entry buy di sini, stop lossnya di bawah ini ya, low-nya, TP-nya itu bisa pakai Fibonacci juga, tarik dari high-nya ke area entry-nya, misalnya di sini ya. Ada entry-nya 0,6118 ya misalnya. Nah, di sini ya. TP-nya di 1,6118. Nah, begitu teman-teman. Simpelnya begitu. Jadi kita dapat RR 2,54 ya. Banding 1. Itu teknik smart money concept. Dari sekian video saya ya. Jika ada salah kata, terima kasih. Dan ini udah berapa lama ini? Udah 42 menit ya. Oke, terima kasih dan selamat malam teman-teman.